Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kami tuh kadang bingung loh sama sebagian penonton channel ini. Padahal hampir tiap hari loh kami jelasin, tapi kok nggak paham-paham ya. Masih ada aja yang DM kami dan nanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pertandingan Persib. Salah satu contoh adalah yang nanya kayak gini nih. Bang, itu kok banyak banget yang bikin video soal katanya gol Persita yang dibatalin. Emang Persib dibantu wasit ya? Ya kayak gitulah ya. Dan beberapa DM yang hampir sama sih narasinya. Kami tuh udah sering banget bahas ini loh ya. Kalau Persib itu sekarang jadi lumbung beras buat mereka. Tiap postingan yang mereka bikin ngebahas soal Persib pasti banyak dan rame penontonnya, dan akun mereka pasti akan jadi banyak perhatian. Kami udah berkali-kali bilang ini loh, Kamas, kok masih aja ada yang nanya. Ya emang sih yang nanya sekarang tuh nggak serame dulu loh ya. Kalau dulu tuh ya kalau ada postingan seperti ini pasti banyak tuh bererot tuh ya yang DM kami, Bang itu gimana Bang, ini bener nggak, itu bener nggak. Tapi sekarang ya udah mulai berkurang, tapi masih ada aja loh yang nanya seperti itu. Padahal udah berkali-kali kami bahas loh ya, apapun yang berhubungan dengan Persib kalau diupload, kalau diposting pasti akan rame. Kami tuh udah sering banget bilang Persib itu jujurnya aja dibikinin berita, apalagi soal kontroversinya. Gol Berguino aja ke gawang Malut dibilang offside, padahal itu sah. Sementara gol lain yang offside mereka nggak pernah upload tuh. Kemudian gol Andrew Jung juga nih ke gawang Persis Solo juga diributin, dibikinin konten segala nggak salah, inilah itulah. Sementara gol Persita deh yang dianulir sama wasit, mereka langsung bikin video, bikin postingan segala macam nyalain ke Persib. Ya berkali-kali kami bilang semua itu mereka lakukan karena demi cuan. Asal mereka ada sedikit aja berita soal Persib, pasti mereka langsung upload. Mereka bikinnya gini, mantep nih, ada bahan nih, kita upload pasti rame nih. Supporter musuhnya Persib pasti akan ngejekin supporter Persib. Supporter Persib gak terima, pasti balas supporter yang ngejek. Kita rame nih postingan kita, itu loh. Itu yang biasanya ada di otak para pembuat postingan. Soal dia ngerti apa enggak soal bola, mereka mah nggak penting. Yang penting postingan mereka rame. Kenapa kami bilang gini? Gini loh, secara logika, kalau mereka yang posting itu ngerti dan paham bola, nggak mungkin dong kejadian Persik Kediri lawan Bayangkara nggak diposting sama mereka. Nggak mungkin dong aksi rasisme terhadap pemain PSM nggak mereka posting. Nggak mungkin dong sekelas VAR mati di laga Persija lawan PSM nggak mereka bahas. Kenapa mereka nggak bahas? Karena nggak bakalan viral. Yang dituju mereka bukan masalah ngerti bola atau enggak, tapi cuma posting manas-manasin biar postingan mereka rame. Kan yang terjadi pertanyaan, kok kalian masih kepancing sama berita-berita yang mereka posting? Artinya apa? Mereka ngebodohin kalian. Kalau ada berita-berita seperti udah biarin aja, antepin aja, biarin aja mereka menggonggong kayak gimana pun. Ini mah apa? Kalau ada postingan tentang Persib langsung nyerbu. Yang bodoh siapa? Kalian sendiri sebenarnya mau dibodohin sama mereka. Mereka itu supporter lain, terutama supporter tetangga berisik, nggak pernah mau disalahkan. Kalau ada supporter Persib aja yang nyenggol mereka, rame keluar-keluar gini gitu. Tapi giliran anggota mereka sendiri yang lakukan tindakan seperti itu, mereka melimpahkan kesalahan ke orang lain. Contoh kemarin yang rasis sama pemain PSM, itu kan biodatanya kan benar-benar udah kelihatan tuh dia supporter mana. Beralasan katanya itu orang Garut, katanya nyamar-nyamar jadi Jackmania. Lah kemarin siapa yang koar-koar katanya Garut gak selamanya, Jawa Barat gak selamanya Persib. Nah sekarang mereka menolak katanya begitu. Kemarin tuh banyak postingan yang ngebangga-banggakan Garut juga Persija,
Bandung juga Persija, Jawa Barat juga Bogor juga Persija. Lah sekarang ada orang Jawa Barat jadi anggota kalian, ganti supporter kalian dan lakukan hal seperti itu, kalian nggak ngakuin, apa artinya? Lempar batu sembunyi tangan. Makanya untuk kasus ini, daripada kalian saling tuduh itu si pembuat rasis itu ya, si pelaku rasis orang mana, ya udah tangkap, selidiki, interogasi, dia bener orang mana, kan kayak gitu aja. Nggak usah saling tuduh. Yang ini nggak mau ngakuin anggotanya, yang ono katanya anggota si anu, alah ini mah udah apa namanya, udah klasik lah seperti ini. Jadi udah ya, nggak perlu kami jelasin lagi soal postingan-postingan yang katanya gol Persita itu seharusnya segini gitu. Udah nggak usah diperpanjang, nggak usah dibahas lagi. Itu udah kami bahas. Kalau kalian nyimak dengan kepala dingin, dengan otak yang sehat, ya udah kalian nggak perlu nanya lagi ke kami di DM. Sama nih kasusnya sama orang yang lakukan perusakan di GBLA saat Persib lawan Ratchaburi. Salah satu pelakunya itu udah datang nih ke kantornya Persib dan minta maaf. Si baju biru, si gondrong, si baju 76. Namanya sih katanya Sulis ya. Dia ini bikin surat pernyataan. Kata dia sih, murni aksi yang dilakukan itu cuma karena dia kesel sama wasit. Katanya berat sebelah. Masa sih cuma karena itu? Masa kalau cuma kesel sama wasit kok ngerusakin properti Persib? Dia bilang murni karena kesel sama keputusan wasit. Tapi kenapa ketika dinasehatin, lihat nih videonya, dinasehatin malah dia ngamuk-ngamuk. Sekarang dia datang minta maaf dan nulis surat doang. Itu udah dibelain sama beberapa akun fansnya Persib yang katanya udah anggesnya wis KBG dulur, KB dulur. Mana benu jadi dulur, manehna bayar denda tuh ke Persib. Eta lamun cenah Persib di blacklist gua AFC, manehna bisa tanggung jawab ente. Coba lamun AFC ngejatuhin sanksi ke Persib, di blacklist dari permain, nggak boleh main di AFC lagi, apakah itu yang dinamakan dulur? Tuh hayang aing ngebuka dulur kos gitu. Nah sekarang tinggal beberapa oknum lagi yang belum ketangkap. Lagian pihak Persibnya juga leto sih, nggak mau bawa kasus ini ke jalur hukum. Jadi ya para pelakunya juga makin gede kepala. Padahal kalau sampai Persib disanksi AFC dan nggak boleh main lagi yang namanya digelar ACL, Hakan takusian ngarana dulur, Hakan oge takusian ngarana manajemen terbaik. Lanjut, oke, pertandingan Persib lawan Persita Tangerang di tanggal 22 Februari di pekan ke-22 mencatatkan satu pencapaian baru, yakni kiper Persib Teja Pakualam berhasil melewati pencapaian Wawan Hendrawan soal clean sheet. Wawan Hendrawan yang saat ini pensiun, selama karirnya itu telah mencatatkan 64 clean sheet dari 190 kali pertandingan. Sementara Teja Pakualam baru mengoleksi 185 pertandingan tapi sudah mengoleksi 65 clean sheet. Teja Pakualam terpaut 25 clean sheet lagi untuk bisa menyamai pencapaian kiper legendaris Persija Andri Tani Ardiasa yang saat ini memegang rekor kiper dengan clean sheet terbanyak di sepanjang Liga Indonesia, yakni dengan 90 clean sheet dari 257 pertandingan. Apakah Teja mampu melampaui pencapaian Andri Tani musim ini? Sementara musim ini tersisa 14 pertandingan. 14 ditambah 65 clean sheet, ya totalnya 79 clean sheet. Nah sekarang Teja Pakualam itu baru berusia 31 tahun. 2 tahun ke depan kemungkinan sih bisa nih Teja mungkin menyamai rekornya Andri Tani. Tapi kami nggak tahu di mana dan di klub manakah Teja Pakualam akan menyamai rekor Andri Tani. Ya kita tunggu 2 tahun ke depan. Lanjut, apa yang ada di pikiran kalian nih kalau kalian ngelihat postingan kayak gini? Buat kami sih inilah ciri atau tanda manusia yang otaknya cuma dipenuhi kebencian tapi nol pengetahuan dan terkesan malah kedongoan kali ya. Kenapa demikian? Pertama, dia kan bodoh. Dia DM ke akun Instagramnya FIFA. Kan bodoh banget. Kenapa bodoh? Dia nggak tahu loh. Akun Instagram FIFA itu nggak bisa, nggak nerima yang namanya DM. Akun ini tuh cuma akun bisnis. Kan bodoh.
Kebodohan yang kedua, dia ngelaporin Persib ke FIFA. Sementara Persib itu klub nomor 1 di Indonesia. Dan di FIFA itu cuma Persib yang punya lisensi FIFA. Ya kali klubnya FIFA dilaporin ke FIFA. Kebodohan yang ketiga, dia ngelaporin tim yang dilarang degradasi oleh FIFA dan PSSI. Sebab PSSI dan FIFA tahu kalau Persib nggak ada di Liga Utama Indonesia, maka Liga Indonesia nggak bakalan rame. Kan bodohnya triple ini namanya orang. Asal kalian tahu aja, nama Indonesia Harum itu, nama sepak bola Indonesia Harum itu bukan cuma karena timnasnya. Persib itu penyumbang poin terbanyak di ACL sepanjang sejarah. Ingat, tim penyumbang poin terbanyak di Asia gelaran AFC itu adalah Persib Bandung. Ya kali tim yang menyumbang poin paling terbanyak akan bisa dilaporin gitu aja. Jadi buat kami tindakan ini tindakan yang lucu, bodoh, dan kelihatan orang ini nggak berpikir, nggak punya pikiran. Kasihan banget ya orang tua yang udah ngegedein dia. Ini orang otaknya cuma diisi sama kebencian. Pertanyaan kami cuma satu, apakah mereka seperti ini semua? Kenapa demikian? Sama nih sama yang keluar-keluar katanya 11 kali juara tanpa degradasi, kami yang terbaik di negeri ini. Udah baca sejarah belum sih sebelum keluar-keluar? Kenapa gedean keluar-keluar tapi tanpa baca sejarah? Nih kami kasih video dan juga artikelnya ya. Sedangkan kesebelasan Persema Malang dan Persija Jakarta yang menempati posisi ke-5 dan ke-6 harus turun dan mengalami degradasi. Kedua kesebelasan ini harus mengikuti kompetisi antar zona. Tapi memang waktu itu Persija itu diselamatkan sama PSSI, yang tiba-tiba PSSI bikin aturan aneh yang lucu banget di tahun 1985 itu. Apa itu? Yakni aturan 4 kecil katanya. Apa sih 4 kecil itu? Yakni tim promosi dari Liga 2 harus berhadapan dengan tim yang degradasi dulu baru bisa masuk ke Liga Utama. Kan kocak. Waktu itu Persiba Balikpapan dan PSM Jogja adalah juara dan runner up Liga 2. Nah, Persija dan Persema harus terdegradasi. Lucunya juara Liga 2 runner up-nya harus berhadapan dulu nih dengan Persija kalau mau lolos ke Liga Utama. Kan kocak, dari mana aturannya, sejak kapan tim promosi kalau mau masuk ke Liga Utama harus lawan dulu tim degradasi. Kan kocak banget. Ya kalau kalian mau lebih jelas lagi silahkan baca aja nih tulisan atau artikel di Indosport ini ya. Kalian bisa baca sendiri kan. Di sini terlihat jelas Persija itu dan Persema memang terdegradasi di tahun 1985. Tapi diselamatkan oleh PSSI. Waktu itu sekjennya siapa ya? Nugraha Besus deh. Nugraha Besus kalau nggak salah dulu apa ya? Ya pejabat, bukan pejabat sih. Salah satu pemegang saham dari Persija sih. Jadi mau gimana lagi ya? Ini sebuah sebuah fakta gitu kan. Mau juara 2018 harus kontroversi Joko Driono. 1985 mau degradasi pun harus kontroversi juga nih dari PSSI. Makanya udahlah ya, gak usah kebanyakan ngelawak gitu kan, gak usah kebanyakan nutup-nutupi gitu. Yaudah, kita bukakan sejarah aja biar mereka lebih paham, lebih tahu ini mah apa yang diterapkan pada generasi berikutnya cuma kebencian dan juga sejarah-sejarah yang mungkin gak valid, yang palsu gitu. Aduh, mau gimana sepak bola mau maju, gimana supporter kita mau cerdas kalau yang ya seniornya aja mengajarkan hal-hal yang aneh, hal-hal yang beda. Tapi ya biarin aja lah. Kalau soal beda dari yang senior ke juniornya, warna mereka aja beda antara klub sama supporter, warna kok beda.